Nah, cara membuat iklan produk seperti apa? Pengaturan dasar. Yang pertama, tentukan modal iklannya dulu, teman-teman. Jadi kita bisa milih tanpa batas atau modal harian yang di sini tadi, ya kan? Pilih yang modal harian. Kemudian untuk periode iklan, kita bisa pilih periodenya kapan. Pilih yang tidak terbatas. Yang ini apa namanya nggak perlu. Kemudian penempatan iklan. Nah, penempatan iklan semua jika mau tampil di pencarian dan halaman rekomendasi. Kalau saya sih pilih ini. Kemudian halaman pencarian, tapi ini opsional, ini juga sebenarnya boleh, ini juga boleh gitu ya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau saya ini gitu. Nah, nanti kalau misalkan jelek, jelek ini ya saya matikan, jelek yang ini saya matikan, ya gitu aja. Mana yang bagus, mana yang jelek. Oke, gitu ya. Intinya cuma penggabungan iklan pencarian produk sama iklan produk serupa aja. Jadi kalau iklan pencarian, kita akan nampilin produk ini kok ya muka saya di sini ya, ngalang-ngalang, nggak apa-apa. Kemudian jika penjual ingin nampilin iklan produk ya nanti hanya di halaman rekomendasi toh atau di sini toh, itu bebas gitu ya, perasaan kemarin. Oke, jadi udah saya jelasin ya, jadi saya skip lagi aja. Nah, selanjutnya itu pengaturan produknya. Nah, pilih otomatis. Kalau pilih otomatis itu nanti dia Shopee akan memberikan produk yang milih dia gitu ya, otomatis lah, kita nggak usah pilih-pilih gitu ya. Shopee akan bertahan produk dengan potensi penjualan tertinggi untuk diiklankan. Nah, ini dia. Shopee kan hanya tahu potensi tertinggi penjualan, tapi dia nggak tahu margin profitnya seperti apa. Makanya mendingan pakai yang manual aja, ya kan? Kita pilih sendiri, kita bisa milih 50 produk dalam. Ketika kita bikin satu iklan produk itu bisa 50. Tapi kalau kita bikinnya pilih produknya langsung banyak, itu nanti teman-teman hanya bisa otomatis gitu ya. Tapi kalau satu-satu itu bisa manual. Kalau dulu, kalau yang terbaru saya juga lupa di belum praktek apakah kayak gitu. Kalau yang dulu kalau kita langsung pilih 50 produk itu hanya bisa otomatis kata kuncinya. Tapi kalau misalkan mau manual ya satu-satu kayak gitu. Satu setting, riset kata kunci, evaluasi, terus pilih satu lagi. Aduh yung, ya kan hidupnya capek ya. Udah lelah ya kan, belum nanti ngurusin retur, ngurusin pengembalian, banding dan lain sebagainya. Jadi ya kalau saya take easy-nya aja gitu, yang penting target ROAS-nya tercapai ya kan ya teman-teman. Goal akhirnya kan ROAS-nya ya kan, goal akhirnya kan ROAS-nya gimana. Kalau goal ROAS-nya tercapai, misalkan oh saya ROAS-nya itu maunya itu let's say 5 gitu kan ya, 5 itu berarti ya acos 20 gitu, 20. Ini nanti biasanya kalau saya beban iklannya per produknya itu jadi sekitar 7 sampai 10% gitu. 7 sampai 10% dan memang sudah saya budgetkan. Karena saya kalau upload produk itu sudah saya mark 10% untuk biaya marketing iklan setiap produknya. Acos itu kan biaya iklan per produknya. Kalau beban iklan kan keseluruhan produk. Jadi kalau dibagi rata beban iklannya itu rata-rata tempat saya itu 7 sampai 10%. Makanya tinggal harga jualnya saya berikan gap 10% untuk biaya marketing gitu. Yang berapa ini? Oke, saya percepat ya teman-teman. Kemudian berikutnya cara membuat iklan produk ya, pengaturan biddingnya seperti apa. Ya, karena kalau ini biddingnya aja. Kalau teman-teman biddingnya itu pilih otomatis, Shopee akan menentukan kata pencarian dan biaya per kliknya secara otomatis. Kalau saya memang setuju yang ini teman-teman. Saya pakainya yang ini ya, saya tahu aja. Saya pakainya yang ini. Tapi kalau ini emang performanya jelek, saya ganti produk dulu. Kalau semua produk jelek pakai otomatis, baru mungkin saya coba manual kayak gitu. Manual itu udah opsi terakhir. Kemudian kita bisa menentukan target efektivitas iklan yang diinginkan. Tapi ini itu masih penjual terpilih teman-teman, masih penjual terpilih. Kalau belum terpilih gimana mas? Ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah, pakai aja. Saya dulu juga pakai aja gitu. Toh kalau di iklan yang pencarian atur efektivitas iklannya ini kurang perform. Tapi kalau yang di iklan produk serupa ini perform gitu ya. Nah, main dianya. Target efektivitasnya itu. Kalau saya berarti ini pilih yang otomatis, ini opsional, ya kan? Ini opsional. Jadi kalau misalkan otomatis itu nggak ada yang bagus ya, saya pakai yang manual gitu. Kemudian untuk target efektivitasnya saya pakai yang manual biasanya. Berapa terserah teman-teman mampunya berapa. Misalkan saya minta 10, ya biasanya 5 sampai 10 lah ya saya. 5 sampai 10 kalau saya antara kisaran itulah ya. Tapi teman-teman silakan dihitung aja karena beda margin, beda keuntungan, beda-beda teman-teman. Wah saya mampunya cuman targetnya itu 20 ya gitu. Ya udah kalau mau ROAS-nya 20 itu saja 20. Nanti biasanya konsumsi iklannya. Ini faktornya nanti ke konsumsinya iklan. Konsumsi iklan. Nah, kalau
ruas teman-teman tuh tinggi, ya kan, itu berarti kan performanya makin bagus kan, acosnya makin kecil. Nanti biasanya konsumsi iklannya itu sedikit, sedikit. Kalau kalau ini kalau kalau tinggi ya, kalau tinggi. Tapi kalau rendah, misalkan 4, 3, 2, 1 kayak gitu, nanti konsumsi iklannya itu banyak. Lumayan lah ya, ini cenderung banyak ya, cenderung ya. Kemudian ini semuanya hubungannya sama budget gitu, semuanya apa budget. Kalau misalkan biaya iklanku kok nggak nutup, nggak habis dimakan, padahal aku udah nyediain uang 1 miliar nih buat iklan misalkan gitu, kok nggak kemakan, ya udah tinggal turunin ininya gitu kan ya. Kalau pengen kemakan, tapi kalau nggak kemakan ya biasanya memang performa produk, skor produknya diperbaiki dulu. Oke ya, kalau bidding manual kita akan cari kata pencariannya sendiri, biaya per kliknya kita atur sendiri untuk produk yang diiklankan ya. Dan kalau ngebid ini ya kita bisa melakukan pengaturan lanjutan. Pengaturan lanjutan itu kayak target audiensnya siapa kayak gitu. Kalau kita pakai pakai yang manual gitu ya. Oke. Saya sendiri udah dari tahun kemarin udah pakainya otomatis terus ya, mau boncos nggak boncos, tapi goalnya ujung-ujungnya ruas-ruasnya ujung-ujungnya sama ya, ujung-ujungnya sama ya, sudah lah ya, pakai yang gampang-gampang aja gitu ya. Jadi sekarang saya itu cuman lihat omset ya kan, hitung budget ya kan, hitung budget, kemudian atur iklan. Udah, budget ini udah saya anggap sebagai upeti aja lah ya, upeti untuk Shopee ya, upeti untuk Shopee-nya gitu. Nah, itu adalah budget iklan saya, tapi pasti ngiklan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya cara membuat iklan produk untuk yang biddingnya otomatis. Nah, ini tadi ya. Kalau misalkan Shopee-nya itu rekomendasi Shopee, jangan ya. Ini apa namanya, nanti ikutin rekomendasi Shopee. Tapi di sini sudah ada informasi kalau target efektivitas iklannya berapa. Kalau misalkan kita pakai ROAS 3,9 nih, ya kita lebih kompetitif nih dari 80% iklan lainnya. Terus kalau kita pakai 5,8 udah dikasih tahu tuh 50%. Kalau kita efektivitas iklannya 7, yang kita mau itu 20%. Jadi teman-teman lihatnya itu maunya efektivitas iklan berapa? Efektivitas iklan itu kayak acos lah ya. Itu acos. ROAS gitu ya. ROAS itu kebalikannya pembanding terbaliknya acos gitu. Let's say misalkan di sini efektivitas iklan teman-teman mau 4, itu berarti acosnya itu kan 100 dibagi 4 ya, ini 25% gitu aja cara hitung gampangnya. Jadi teman-teman maunya acos berapa gitu. Kalau acos 20 ya di sini tinggal 100 bagi 20 ya, di sini efektivitasnya iklan 5 kayak gitu. Jangan 50 ya teman-teman. 50 itu berarti acos cuma 2% ya, itu apa namanya? Nggak jalan nanti iklannya. Oke ya. Jadi kita bisa mengatur nilai target ROAS sendiri ya kan. Kita bisa ikutin rekomendasi Shopee, atau semakin rendah nilai target ROAS, maka semakin besar kemungkinan iklan Anda akan mendapatkan peringkat iklan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita itu makin rendah efektivitas iklannya, maka kemunculan kita posisinya itu lebih tinggi. Gitu aja simpel teman-teman. Makanya biasanya budgetnya lebih banyak, lebih boros ya. Jadi kalau efektivitas iklan itu rendah ya kan, maka posisinya tinggi ya, budgetnya tinggi gitu. Kalau efektivitas iklannya itu tinggi ya, kita maunya hasilnya bagus gitu ya, maunya bagus ya, nanti posisinya kita itu biasanya cenderung lebih rendah, kemudian budgetnya tapi juga rendah gitu. Jadi kebalik kayak gitu ya teman-teman. Tapi semuanya juga tergantung dari skor performa produk teman-teman. Jadi nggak cuma masalah bidding doang ya. Kalau iklan itu ada skor performa produk teman-teman. Teman-teman kalau produk yang paling the best diiklankan pasti murah gitu. Pasti murah. Karena performa produknya bagus. Jadi dia iklannya murah pun jalan gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Cara membuat iklan produk untuk pengaturan bidding yang manual. Nah ini teman-teman yang kalau mau pakainya manual, teman-teman akan cari ya sama seperti dulu, ya kan? Kata pencarian seperti apa, kata pencariannya apa, kemudian tipe pencocokannya
mau luas atau spesifik, ini harga rekomendasi, teman-teman ngatur bidnya berapa. Jadi teman-teman silakan analisis ininya kata kunci apa, mau pakai spesifik atau luas, mau pakai harga rekomendasi atau tidak. Saran saya jangan, kalau pakai manual ya, hitung aja sendiri bid teman-teman berapa gitu ya. Nah kalau saya sih karena saya jarang ya pakai ini sekarang ya, jadi udah apa namanya nggak perlu lah kalau saya. Teman-teman kalau masih pakai boleh. Kalau yang ini kemudian nanti di bagian pengaturan yang penempatan halaman rekomendasi atau iklan produk serupanya. Kalau di halaman utamanya seperti apa, kemudian yang kamu mungkin juga seperti apa. Apakah nanti bidnya berapa, ininya juga berapa, gitu ya. Pengaturan lanjutan itu cuman apakah nanti mau ditampilkan di sini atau di sini, kayak gitu. Jadi kayak apa namanya? Bitnya juga mau pakai apa namanya bidding dinamisnya, apakah ini mau dinyalakan atau tidak, ini bisa diklik lanjutkan di bagian yang iklan produk serupa. Kalau ini nanti apakah dia muncul di halaman rekomendasi atau kamu mungkin juga suka, ini bisa dimatikan, salah satu dipilih juga bisa gitu ya, mau tampil yang mana gitu. Ya segampang itu, sama seperti yang dulu, cuman tampilannya digeser aja teman-teman ya, cuman tampilannya dipindah saja. Jangan lupa ya, ini fungsinya apa sih bidding dinamis ya? Ini dia teman-teman. Nah, dengan bidding dinamis, Shopee dapat secara otomatis menaikkan atau menurunkan bid kita berdasarkan nilai yang kita tentukan, kayak gitu. Kalau nggak salah naiknya itu 50% atau 100% ya. Kalau turun bisa 100%, kalau naik 50% kalau nggak salah. Saya nggak lupa ya, udah lama nggak pakai yang kayak gini. Oke, gitu ya. Monggo kalau mau atur ini apa namanya, yang biasa pakai manual, cuman sama aja sebenarnya, cuman beda posisi aja sih, beda posisi. Jadi nggak usah saya jabarin banyak-banyak lah. Saya nggak pakai juga soalnya. Nah, cara membuat iklan produknya kayak apa? Teman-teman target audiens ini saya bilang ini ya gimana sih? Kalau mau otomatis ya biar diaturin Shopee. Kalau kita mau manual, lah kita bisa ngeset nih. Apa namanya kayak mode otomatisnya, mode manualnya. Kalau mode otomatis ya otomatis Shopee itu kan nentuin, jadi ya biar Shopee aja lah kalau saya. Kemudian tapi kalau mau manual kita bisa memilih ya kan, memilih kriteria dari audiens kita, mau dari umurnya, mau gendernya, ya kan. Jadi kita bisa memprioritaskan, intinya memprioritaskan kepada orang-orang tertentu. Kalau menurut saya sih nggak perlu ya kayaknya. Jadi kayak kita akan bayar mahal kalau kamu bisa ngasih saya perempuan ya, umur 30 tahun ya, tinggi sekian. Enggak, di sini cuman jenis kelamin, umur, sama apa ya, apakah dia pembeli baru, pembeli lama, kayak gitu kalau nggak salah ya. Oh tapi bagus sih kalau pembeli baru ya, kalau targetnya adalah akuisisi ya. Nah ini mungkin bagus kalau targetnya adalah akuisisi pembeli baru, orang-orang yang belum pernah belanja di tempat kita, supaya nanti jadi new customer dulu, kemudian nanti jadi loyal customer gitu. Goalnya kayak gitu. Itu bagus kalau misalkan emang targetnya untuk mengakuisisi orang yang belum pernah belanja di tempat kita, bidnya dimahalin, dipremiumin. Itu kalau mau coba untuk user acquisition atau customer acquisition boleh gitu ya, karena memang mengakuisisi customer baru itu lebih mahal teman-teman.